Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Putri, nomor induk mahasiswa 1910205043 dari jurusan Tadis Matematika semester 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tentang materi logika matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika terlebih dahulu. Nah, logika ini adalah sebuah metode dan prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang tepat dengan penalaran yang tidak tepat, dengan tujuan memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu benar atau salah. Yang kedua itu adalah proposisi. Proposisi ini adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita yang bernilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Jadi, proposisi adalah pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Adapun contoh dari proposisi itu adalah yang pertama, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama, dan yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Dan yang bukan proposisi itu yang pertama, siapa namamu, di manakah letak Pulau Bali. Nah, perbedaan dari proposisi yang bukan proposisi ini adalah, proposisi itu adalah sudah terbukti kebenarannya. Sedangkan bukan proposisi ini adalah dia bernilai benar, tapi tidak semua orang itu memiliki nama yang sama. Nah, adapun macam profesi majemuk yang pertama konjungsi disimbolkan dengan V terbalik, kata yang dipakai dan tetapi ketika seandainya seperti bahwa, walaupun supaya, dan yang kedua disjungsi disimbolkan dengan V. Kata yang dipakai itu atau alias kalau apakah. Dan yang ketiga implikasi tanda panah ke kanan, kata yang dipakai itu jika maka, dan yang terakhir itu adalah diimplikasi tanda panah kanan kiri. Kata yang dipakai itu adalah jika dan hanya jika. Nah, adapun penghubung kata atau simbol, yang pertama itu adalah negasi. Kita dalam bentuk tidak, dan konjungsi dalam V terbalik itu kita dalam bentuk dan disjungsi adalah simbol dari V atau diimplikasi tanda panah ke kanan dalam bentuk jika maka, diimplikasi tanda panah kanan kiri jika dan hanya jika. Nah, adapun nilai tabel kebenarannya itu yang pertama konjungsi. Nah, dari tabel kebenaran konjungsi ini adalah jika salah satunya bernilai salah, maka keterangan dari tabel kebenaran konjungsinya adalah bernilai salah. Nah, yang kedua, tabel kebenaran dari disjungsi. Jika salah satu nilainya bernilai benar, maka disjungsi tabel kebenaran dari disjungsinya itu adalah benar. Dan yang ketiga itu adalah implikasi. Nah, jika keterangan pertama bernilai salah atau false dan keterangan kedua itu benar, maka implikasinya tetap benar. Dan yang terakhir itu adalah diimplikasi. Jika salah satunya bernilai salah, itu maka implikasinya atau tabel kebenarannya itu adalah bernilai salah. Dan jika keterangan keduanya bernilai salah, maka tabel kebenaran diimplikasinya tetap salah. Nah, adapun contoh persoalannya, yaitu yang pertama, misalnya P itu adalah hari ini panas dan Q hari ini cerah. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Nah, hari ini tidak panas tetapi cerah. Dan kalimat yang kedua, hari ini tidak panas dan tidak cerah. Dan kalimat yang ketiga, tidak benar bahwa hari ini panas dan cerah. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, kata tetapi itu mempunyai arti yang sama dengan dan atau konjungsi tadi, sehingga kalimat hari ini tidak panas tetapi cerah bisa kita simbolkan dengan negasi P konjungsi dari Q. Nah, kalimat kedua, hari ini tidak panas dan tidak cerah, dapat disimbolkan dengan negasi P konjungsi dari negasi Q. Dan yang terakhir, kalimat tidak benar bahwa hari ini panas dan cerah, dapat kita simbolkan dengan negasi dalam kurung P konjungsi Q. Nah, adapun tabel kebenarannya itu adalah dari konjungsi, jangan lupa membuat tabel dari negasi P. Negasi P ini adalah kebalikan dari keterangan tabel P. Nah, tabel yang keempat ini adalah konjungsi, di mana nilai konjungsi jika keterangan pertamanya itu bernilai benar dan keterangan Q-nya itu benar salah, maka konjungsinya bernilai salah. Atau salah satunya bernilai salah, maka konjungsinya tetap salah. Yaitu yang tabel yang kelima itu adalah tabel disjungsi, yaitu keterangannya jika salah satunya bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar, atau keduanya salah, maka nilai disjungsinya salah.
Nah, tabel yang ke-6 ini adalah tabel implikasi. Dan tabel yang ke-6 ini adalah, yang ke-7 ini adalah tabel diimplikasi, di mana jika keterangan pertamanya itu benar-benar dan keterangan yang kedua benar salah, maka tetap salah diimplikasinya. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu buatlah tabel kebenaran dari negasi dalam kurung negasi P diimplikasi Q. Nah, penyelesaiannya itu adalah kita buat tabel dari P dan Q. Dan jangan lupa membuat tabel negasi P. Negasi P itu adalah kebalikan dari tabel P. Nah, setelah kita membuat tabel P, Q, dan negasi P, maka kita dapat mendapatkan diimplikasi dari Q. Nah, kita lihat dari tabel yang ketiga dan diimplikasinya ke tabel yang tabel Q. Nah, negasi itu kan kebalikan dari tabel yang P itu tadi kan. Jadi, negasi P diimplikasi Q itu adalah P diimplikasi P itu nilainya false atau salah. Dan yang tabel yang barisan yang kedua, diimplikasi P-nya false dan Q-nya bernilai false, maka diimplikasinya itu bernilai benar. Dan juga untuk diimplikasi bernilai benar dan Q-nya benar-benar, maka itu diimplikasi tetap benar. Dan juga yang terakhir ini adalah jika negasi P-nya bernilai benar dan Q-nya benar salah, maka diimplikasinya bernilai salah. Nah, kita mendapatkan kesimpulannya itu adalah dari tabel yang keempat dan negasinya. Nah, negasinya ini adalah kebalikan dari tabel keempat. Maka kesimpulannya itu adalah bahwa tabel keempat itu dikatakan false, tetapi kita tetapkan di sini adalah tabel true karena kebalikan dari tabel keempat itu. Dan seterusnya. Maka tabel di atas menandakan bahwa negasi dalam kurung negasi P diimplikasi Q merupakan proposisi dari diimplikasi. Nah, soal yang ketiga atau yang terakhir ini adalah dua orang pedagang mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang mudah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut sama? Berikut ini adalah penyelesaiannya, yaitu misalkan P itu adalah barang bagus tidak murah, sedangkan Q itu adalah barang murah tidak bagus. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, yaitu tabel P, Q. Sedangkan negasi P ini adalah kebalikan dari tabel P, dan untuk negasi Q ini adalah kebalikan dari tabel P. Nah, negasi P ini adalah barang bagus tapi murah, dan negasi Q ini adalah barang murah tapi bagus. Nah, untuk tabel yang kelimanya itu adalah kita menentukan D implikasi dari negasi Q. Kita lihat dari tabel pertama dan negasi Q-nya, yaitu nilainya jika keterangan pertamanya bernilai benar dan negasi Q-nya benar false atau salah, maka implikasinya itu bernilai salah. Dan juga untuk keterangan yang kedua, jika keterangan pertamanya itu bernilai benar dan keterangan kedua benar, maka implikasinya bernilai benar, dan seterusnya. Dan untuk tabel yang terakhir itu adalah bagi implikasi dari negasi. Kita lihat dari tabel Q dan implikasi dari negasi dari Q. Nah, keterangan pertama itu adalah true dan negasi P-nya adalah false, maka bagi implikasinya itu adalah false. Sedangkan jika salah satunya bernilai salah, maka keterangan implikasinya adalah benar. Nah, jadi dapat kita dari ambil keterangan itu adalah yang pertama, moto pedagang pertama, jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah, atau B, implikasi dari negasi Q. Dan moto pedagang kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus, atau kita simpulkan dengan Q implikasi dari negasi P. Nah, kita simpulkan bahwa P implikasi negasi Q diimplikasi Q, implikasi negasi P itu adalah, jadi kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama atau true. Nah, barang bagus tidak murah, atau jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Nah, jika barang itu murah, pasti barang itu tidak bagus. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah moto kedua pedagang itu adalah sama atau bernilai benar semua. Nah, itulah
penjelasan dari materi logika matematika. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.